Malam merayap pelan, membungkus bumi dengan kelam pekat tanpa bintang. Angin dingin berdesir di sela dedaunan, membawa aroma tanah basah yang menguap dari bumi setelah hujan sore tadi. Dari kejauhan, lolongan anjing terdengar panjang, melengking seperti tangisan yang menggetarkan udara. Di dalam kamar sederhana di pondok pesantren, Gus Ikdam duduk bersila di atas sajadahnya. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip lemah, menciptakan bayangan samar yang menari di dinding. Wajahnya yang biasanya teduh kini tampak sedikit tegang. Sudah 3 malam berturut-turut mimpi itu datang, selalu sama, selalu berakhir dengan perasaan ganjil yang menggantung. Dalam tidurnya, ia melihat seorang wanita tua berselendang hitam berdiri di tengah kabut. Matanya yang cekung menatapnya lekat, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Suara seraknya menggetarkan udara di sekelilingnya. "Datanglah, sudah waktunya." Suara itu begitu nyata hingga membuatnya tersentak bangun dengan napas tersengal. Dadanya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara di kamarnya terasa menusuk. Ia melirik jam dinding tua di atas pintu. Jarum pendek menunjuk angka 3. Di luar, angin kembali bertiup, menggerakkan ranting-ranting pohon di halaman pondok. Sayup-sayup, ia mendengar sesuatu, bisikan samar yang melintas di udara. "Datanglah." Bulu kuduknya meremang. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba menenangkan diri dengan mengusap wajah, lalu meraih tasbih di sampingnya. Ayat-ayat suci mengalir dari bibirnya, mencoba menepis gelisah yang merayap. Pagi harinya, beberapa santri datang dengan wajah cemas. Mereka bercerita bahwa beberapa malam terakhir, mereka mendengar suara bisikan di sekitar halaman pondok. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan hitam berkelebat di bawah pohon besar di sudut halaman, tetapi saat didekati, sosok itu lenyap begitu saja. "Kami kira hanya perasaan, Gus," ujar salah satu santri, Faris, dengan suara bergetar. "Tapi tadi malam, saya melihatnya sendiri. Dia berdiri di dekat sumur tua, diam saja, seperti menunggu sesuatu." Gus Ikdam termenung. Mimpi yang terus berulang, suara bisikan, dan penampakan yang disaksikan para santri. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang tengah terjadi di pondok ini, sesuatu yang menuntut jawaban. Mentari pagi merangkak naik, tetapi suasana di pondok masih muram. Beberapa santri berbicara dengan suara pelan, seolah takut mengusik sesuatu yang tak terlihat. Gus Ikdam berjalan perlahan menuju serambi masjid, pikirannya masih dipenuhi bayangan mimpi dan cerita para santri. Angin pagi yang biasanya menenangkan kini terasa dingin dan berat, membawa bisikan tak kasat mata yang menyelinap ke dalam benaknya. Ia duduk di depan lemari kayu tua di sudut masjid, tempat menyimpan kitab-kitab lama peninggalan almarhum kakeknya, Kiai Mahfuz. Tangannya terulur, membuka lembaran kitab kuning yang sudah menguning dimakan usia. Dalam keheningan, matanya menangkap sebuah catatan kecil terselip di antara halaman yang hampir rapuh. Tulisan tangan kakeknya masih jelas terbaca meski tinta sudah sedikit memudar. "Jangan lupakan yang telah terkubur. Ada kisah yang belum selesai. Seseorang masih menunggu." Gus Ikdam menggenggam kertas itu erat. Perasaannya semakin tidak tenang. Kata-kata itu seolah mengarah pada kejadian yang tengah berlangsung di pondok. Wanita berselendang hitam dalam mimpinya, bayangan di halaman, bisikan yang terus berulang, semua seperti rantai yang saling terhubung. Langkah kaki mendekat. Seorang santri tua, Ustaz Marwan, berdiri di depan pintu masjid dengan wajah ragu. "Gus," suaranya pelan, hampir berbisik. "Saya perlu bicara." Mereka duduk di serambi, di bawah bayang-bayang pohon trembesi yang daunnya mulai berguguran. Ustaz Marwan menarik napas panjang sebelum berbicara. "Dulu, sebelum sampean lahir, ada seorang wanita yang sering datang ke pondok ini. Namanya Nyai Siti Jamilah." Gus Ikdam menajamkan pendengarannya. Nama itu asing, tetapi hatinya berdesir aneh mendengarnya. "Beliau bukan santri di sini, tapi sering datang untuk mengaji pada Mbah Mahfuz," lanjut Ustaz Marwan. Orangnya lembut, tapi sorot matanya menyimpan luka. "Suatu hari, ia menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang beliau meninggal dalam keadaan tidak wajar. Sejak saat itu, namanya tak pernah lagi disebut di pondok ini." Gus Ikdam merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia teringat nisan samar yang ia lihat di pemakaman pondok bertahun-tahun lalu. Apakah itu milik Nyai Siti Jamilah? Angin berembus lebih kencang, membawa suara gemerisik dedaunan yang terdengar seperti bisikan samar. Seketika, perasaan tak nyaman menyelimutinya.
Seolah sesuatu, atau seseorang, baru saja mendengar pembicaraan mereka. Senja merayap perlahan, menggiring langit ke dalam kegelapan yang pekat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu minyak di pondok berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu yang berderit diterpa angin. Gus Ikdam duduk termenung di serambi masjid. Pikirannya masih dipenuhi cerita Ustaz Marwan tentang Nyai Siti Jamilah, nama yang nyaris terlupakan, namun kini muncul kembali seperti ingin menuntut sesuatu. Semakin dipikirkan, semakin hatinya merasa gelisah. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang. Para santri bergegas menuju masjid, sementara beberapa lainnya masih berbisik-bisik membicarakan kejadian aneh di pondok. Salah satu dari mereka, Faris, berjalan lambat di belakang rombongan, matanya sesekali melirik ke arah sumur tua di ujung halaman. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Napasnya tertahan. Di bawah pohon besar dekat sumur, sosok itu berdiri. Wanita tua berselendang hitam, tubuhnya tegak tanpa gerakan, seakan membatu. Selendangnya melambai pelan tertiup angin, tetapi wajahnya tetap tersembunyi dalam bayangan. Faris ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya gemetar, tak mampu melangkah. Sosok itu mengangkat satu tangan perlahan, menunjuk ke arah Faris. Lalu, sebelum ia sempat bereaksi, wanita itu lenyap. Bukan bergerak, bukan menghilang dalam kabut, tapi seolah menguap dari keberadaan. Faris terduduk lemas. Tubuhnya menggigil hebat. Santri lain yang menyadari keanehan itu segera berlari menghampiri Faris. Kenapa? Ia tidak menjawab. Matanya kosong, mulutnya bergetar tanpa suara. Lalu, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat, bibirnya mulai mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang terdengar asing, berat, dan menggema. Kembali, sebelum terlambat, suara itu bukan milik Faris. Terlalu dalam, terlalu serak untuk keluar dari tenggorokan seorang remaja. Santri-santri lainnya mundur ketakutan. Seseorang berlari menuju masjid, memanggil Gus Ikdam. Ketika Gus Ikdam tiba, ia menemukan Faris duduk di tanah dengan tubuh gemetar. Mata pemuda itu masih kosong, tatapannya kosong mengarah ke sumur tua. Gus Ikdam meraih bahunya, mengguncangnya lembut. Faris, sadarlah. Faris berkedip sekali, dua kali, lalu, tiba-tiba tubuhnya melemas, seperti seluruh energinya terkuras habis. Dia ada di sini, Gus, bisiknya lemah, sebelum akhirnya jatuh pingsan di pelukan santri lainnya. Suasana pondok malam itu berubah mencekam. Angin bertiup lebih kencang, membawa bisikan yang terdengar seperti tangisan samar. Gus Ikdam menatap sumur tua itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik malam ini. Sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Angin malam berdesir lirih, menyusup melalui celah jendela kamar Gus Ikdam. Sejak kejadian di halaman pondok, suasana semakin berat, seakan ada sesuatu yang terus mengawasi. Dari kegelapan, Faris masih terbaring lemah, meski tubuhnya sudah siuman, matanya tetap kosong, seolah sebagian jiwanya tertinggal di bawah pohon tua. Gus Ikdam tak bisa tinggal diam. Ia harus mencari jawaban. Menjelang tengah malam, ditemani Ustaz Marwan dan beberapa santri senior, ia melangkah menuju pemakaman lama di belakang pondok. Jalan setapak yang mereka lalui tertutup ilalang tinggi, jarang ada yang berani melewati tempat itu sejak bertahun-tahun lalu. Cahaya lentera bergetar diterpa angin, menciptakan bayangan yang bergerak di antara nisan-nisan tua. Sebagian batu nisannya miring, tertutup lumut dan hampir tak terbaca. Namun, di sudut paling belakang, ada satu makam yang menarik perhatian. Sebuah nisan kayu yang nyaris lapuk, terbenam sebagian dalam tanah, dengan ukiran tulisan yang hampir tak terbaca. Gus Ikdam berjongkok, meniup perlahan debu yang menempel, lalu menyipitkan mata untuk membaca tulisan di batu itu. Siti Jamilah. Jantungnya berdetak kencang. Ini bukan kebetulan. Mereka semua terdiam. Udara sekitar terasa lebih dingin, begitu sunyi hingga suara tarikan napas terdengar jelas. Lalu, sesuatu bergerak. Ustaz Marwan mendadak meraih lengan Gus Ikdam. Gus, di belakang sampean. Gus Ikdam menoleh cepat. Di antara pohon-pohon tua, samar-samar terlihat sosok perempuan berselendang hitam, berdiri tanpa suara. Cahaya lentera bergetar, tapi cukup untuk menyoroti sebagian wajahnya, mata cekung, kulit pucat, bibir yang bergerak tanpa suara. Sejenak, ia hanya diam.
Lalu tangannya perlahan terangkat, menunjuk ke arah makam. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berputar di sekitar mereka. Kemudian, suara itu terdengar. "Datanglah, sudah waktunya." Seketika, lentera padam. Kegelapan menelan mereka. Gus Ikdam merasakan sesuatu merayap dalam dadanya, bukan ketakutan, tapi firasat yang mengunci tenggorokannya. Ada sesuatu yang ingin diungkap. Ada kisah yang ingin diceritakan. Tapi apakah mereka siap untuk mengetahuinya? Angin kencang menyapu makam tua, membawa aroma lembab tanah yang baru tergali. Cahaya lentera yang padam membuat mereka terjebak dalam pekatnya malam. Hanya napas tertahan dan detak jantung yang berdentum di dada masing-masing. Sosok berselendang hitam masih berdiri di antara pepohonan. Meski wajahnya samar dalam gelap, tatapan matanya seakan menembus kegelapan, mengunci Gus Ikdam dalam ketegangan yang tak terjelaskan. Lalu, ia bergerak. Perlahan, tubuhnya melayang tanpa suara, mendekat. Ustaz Marwan beristighfar, santri-santri di belakangnya mulai gemetar. Salah satu dari mereka melangkah mundur, tapi seketika itu juga terdengar suara krek, seperti ranting yang patah, tapi lebih berat, lebih dalam. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergetar. Seolah sesuatu di bawah sana tengah berusaha keluar. Gus Ikdam menggenggam tasbihnya erat, membaca ayat-ayat suci dengan suara mantap. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Namun, suara lirih lain menyusup di sela-sela bacaannya. "Tolong aku." Suara itu tak berasal dari sosok berselendang hitam. Itu datang dari dalam tanah. Santri yang berdiri paling dekat dengan makam tiba-tiba menjerit, lalu tubuhnya terangkat ke udara tanpa ada yang menyentuhnya. "Lepaskan dia!" teriak Gus Ikdam. Santri itu menggelepar, kedua tangannya mencakar udara seolah ada sesuatu yang menjerat lehernya. Matanya melotot, mulutnya membuka lebar, mengeluarkan suara geraman rendah yang terdengar bukan seperti suara manusia. Dengan cepat, Gus Ikdam meraih sebotol air yang telah didoakan dari dalam kantongnya. Ia menyiramkan air itu ke tubuh santri tersebut. Seketika, jeritan nyaring menggema, seperti suara dua orang sekaligus, satu suara santri, dan satu lagi suara perempuan yang penuh kepedihan. Santri itu terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Sosok berselendang hitam mendadak menundukkan kepala, lalu berbalik dan lenyap dalam gelap. Namun, malam belum berakhir. Di kejauhan, dari arah pondok, terdengar suara tangisan. Bukan hanya satu, tapi banyak, seperti suara perempuan menangis bersamaan. Gus Ikdam dan yang lainnya bergegas kembali ke pondok. Semakin mereka mendekat, suara itu semakin jelas. Sampai akhirnya mereka sampai di serambi masjid. Di sana, puluhan santri berdiri mematung, wajah mereka pucat pasi. Dan di dalam langgar, suara tangisan masih bergema. Gus Ikdam melangkah masuk, napasnya tertahan saat melihat sesuatu di tengah ruangan. Sebuah sosok duduk membelakangi mereka, tubuhnya berselimut kabut tipis. Bahunya bergetar, seolah sedang menangis. Perlahan, sosok itu menoleh. Dan malam itu, keheningan di pondok hancur oleh jeritan ketakutan yang menggema hingga ke langit. Gus Ikdam berdiri di ambang pintu langgar, tubuhnya menegang. Di hadapannya, sosok berselimut kabut tipis masih duduk membelakangi mereka. Bahunya terus bergetar, mengeluarkan suara isakan yang membuat udara di ruangan semakin berat. Para santri yang berdiri di serambi menahan napas. Tak seorang pun berani melangkah lebih dekat. Lalu, perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya masih samar, tertutup bayangan kabut yang berputar di sekelilingnya. Tapi Gus Ikdam bisa merasakan sesuatu dari tatapan itu, kepedihan, penyesalan, dan permohonan. Seketika, seluruh lampu minyak di langgar berkedip, lalu padam. Ruangan terjerumus dalam kegelapan pekat. Kemudian, suara itu terdengar. "Kembalikan, yang menjadi milikku." Suara yang serak, penuh luka, bergaung di seluruh ruangan. Gus Ikdam menarik napas dalam, lalu melangkah maju. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara mantap. Kabut di sekitar sosok itu bergolak, lalu menghilang seketika. Kini, mereka bisa melihat dengan jelas, seorang perempuan tua dengan wajah pucat, matanya cekung dan penuh kesedihan. Selendang hitam menutupi kepalanya, tapi di balik kain itu, ada luka panjang di pelipisnya, seperti bekas pukulan keras. "Nyai Siti Jamilah," bisik Ustaz Marwan dengan suara gemetar. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. "Akhirnya, ada yang mengingatku." Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah.
Gus Ikdam merasakan tarikan aneh di dalam kepalanya, seolah dirinya tersedot ke dalam pusaran waktu yang tak kasat mata. Dan dalam sekejap, ia tak lagi berada di langgar pondok. Ia berada di masa lalu. Kilasan masa lalu, Gus Ikdam berdiri di halaman pondok, tapi tempat itu terlihat berbeda. Bangunan masih lebih sederhana, pohon trembesi di sudut halaman belum sebesar sekarang. Langit berwarna jingga, menandakan sore yang hampir berakhir. Di depan pintu utama, seorang perempuan muda berdiri. Wajahnya jauh lebih segar, tapi sorot matanya penuh kecemasan. Nyai Siti Jamilah. Ia tampak berbicara dengan seseorang di dalam pondok. Suaranya bergetar, "Tolonglah aku, Kiai, aku tak punya tempat lain untuk pergi." Dari dalam, suara berat seorang pria terdengar. "Pondok ini bukan tempatmu lagi, Jamilah. Pergilah sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Wajah Nyai Jamilah semakin pias. "Tapi aku tidak salah, aku hanya ingin mencari kebenaran." "Lupakan, Jamilah. Ini bukan urusanmu. Jangan membangunkan sesuatu yang sudah lama dikubur." Nyai Jamilah mengepalkan tangannya, air matanya jatuh satu per satu. Lalu, kilasan itu bergetar. Warna-warna memudar, berubah menjadi kelam. Kini, Gus Ikdam melihatnya lagi, di tempat berbeda, dalam suasana yang lebih mencekam. Nyai Jamilah berlari di tengah hujan deras, pakaiannya basah kuyup, selendangnya hampir terlepas tertiup angin. Di belakangnya, beberapa orang mengejarnya dengan wajah penuh amarah. "Kau membawa sial!" teriak seseorang. "Kau harus dihukum." Nyai Jamilah tersudut di tepi sumur tua. Di halaman pondok, matanya dipenuhi ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. "Aku tidak melakukan kesalahan, tapi mereka tak peduli." Tangan kasar mendorongnya. Jeritan pendek memenuhi udara, sebelum akhirnya tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan sumur. Dan malam itu, hujan terus turun tanpa henti, menghapus jejak dosa yang tak pernah diakui. Kembali ke masa kini, Gus Ikdam tersentak. Ia kembali berdiri di langgar, tubuhnya diselimuti keringat dingin. Sosok Nyai Jamilah masih di hadapannya, kini dengan air mata yang mengalir deras. "Aku hanya ingin mereka tahu, aku bukan pendosa. Aku bukan pembawa sial." Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan angin. Gus Ikdam mengepalkan tangannya, hatinya bergetar. Kebenaran telah terungkap. Dan kini, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dengan rahasia kelam yang telah lama terkubur? Hening menggantung di langgar. Wajah-wajah santri pucat pasi, mata mereka membelalak menatap sosok Nyai Siti Jamilah yang masih berdiri di tengah ruangan. Isak tangisnya perlahan mereda, digantikan tatapan penuh keputusasaan. Gus Ikdam merasakan dadanya sesak. Rahasia ini terlalu kelam, terlalu dalam untuk dibiarkan tanpa kejelasan. "Dulu mereka membunuhmu," suaranya lirih, tetapi cukup jelas terdengar. "Mereka menuduhmu tanpa bukti, lalu menghapus jejak seakan-akan kau tak pernah ada." Nyai Jamilah menunduk, jemarinya yang kurus bergetar. "Aku hanya mencari kebenaran, tapi mereka memilih membungkamku." Suara itu begitu pilu, seakan membawa seluruh penderitaan yang telah lama membeku dalam keabadian. Langit di luar bergemuruh, angin bertiup semakin kencang, menekan pintu dan jendela hingga berderit nyaring. Di luar langgar, beberapa santri berlari ketakutan, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara terbata. Tiba-tiba, tubuh Nyai Jamilah bergetar hebat. Cahaya dari lampu minyak yang sempat meredup kembali menyala, tetapi warnanya berubah, redup kekuningan, menebarkan bayangan mengerikan di dinding. Kemudian, dari luar langgar, suara langkah kaki terdengar. 1, 2, 3, Gus Ikdam menoleh. Di ambang pintu, seorang pria tua berdiri dengan wajah yang kaku dan pucat. Sorot matanya kosong, tetapi tubuhnya tampak nyata. "Astagfirullah," seru Ustaz Marwan. Itu Kiai Basir." Nama itu menancap tajam dalam ingatan Gus Ikdam. Kiai Basir adalah salah satu pengurus pondok puluhan tahun lalu, tetapi ia telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Pria tua itu melangkah masuk, tangannya gemetar seolah ada beban yang terlalu berat untuk ditanggung. "Jamilah," suaranya berat, penuh kesedihan. Aku bersalah." Nyai Jamilah mendongak, mata mereka bertemu dalam keheningan yang menyesakan. "Lama sekali kau membiarkanku di sini, Basir," suaranya dingin, tapi di baliknya ada luka yang tak pernah sembuh. Kiai Basir menelan ludah. Aku pengecut. Aku membiarkan mereka menyeretmu ke dalam kegelapan, membiarkan namamu terhapus tanpa perlawanan." Udara di dalam langgar semakin berat.
Tapi kau ikut mendorongku. Suara Nyai Jamilah tiba-tiba naik, getaran kemarahan bercampur kepedihan menggetarkan ruangan. Santri-santri di belakang mundur ketakutan. Lentera di sudut langgar berkedip cepat, seolah ikut merasakan ketegangan yang meluap-luap. Kiai Basir merosot ke lantai. Aku tidak berani menentang mereka, aku takut pondok ini hancur jika kebenaran terungkap. Suara gemuruh di luar semakin kuat. Seolah alam pun murka atas pengkhianatan yang terjadi di tempat ini. Aku hanya ingin nama baikku dikembalikan, Nyai Jamilah berbisik lirih, hampir seperti angin malam yang menyusup di antara nyawa-nyawa yang menyaksikan kejadian ini. Aku ingin yang sebenarnya terungkap. Gus Ikdam menutup mata sejenak, menenangkan hatinya. Lalu ia berbicara, suaranya tenang namun penuh ketegasan. Apa yang terjadi malam itu tidak bisa dihapus. Dosa mereka tidak bisa dilenyapkan dengan kebisuan. Ia menatap langsung ke arah Nyai Jamilah. Tapi kebenaran bisa diperbaiki. Aku bersumpah akan mengembalikan namamu. Nyai Jamilah menatapnya lama. Mata yang tadinya penuh dendam perlahan melembut. Kiai Basir menangis. Maafkan aku, Jamilah, aku bersedia menebus kesalahanku. Hening kembali turun, tetapi kali ini bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang membawa jawaban. Dari luar langgar, angin tiba-tiba berhenti. Suara gemuruh lenyap, dan ketika Gus Ikdam menoleh ke arah Nyai Jamilah lagi, sosok itu perlahan memudar. Matanya yang dulu menyimpan luka kini tampak damai. Ia tersenyum. Lalu, dalam satu embusan angin lembut, tubuhnya larut dalam keheningan malam. Pondok kembali sunyi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pondok pesantren terbebas dari bisikan-bisikan asing. Dan langit yang tadinya mendung kini terbuka, memperlihatkan bintang-bintang yang kembali bersinar. Namun, tugas Gus Ikdam belum selesai. Karena kini, ia harus memastikan sejarah tak lagi terulang. Fajar merekah di ufuk timur, memandikan pondok pesantren dengan cahaya keemasan. Embun masih menempel di dedaunan, meninggalkan jejak kesejukan setelah malam panjang yang penuh teror. Gus Ikdam duduk di serambi, matanya menatap kosong ke arah langgar. Pikirannya masih dipenuhi peristiwa semalam. Sosok Nyai Jamilah telah pergi, namun bayangannya masih tertinggal dalam benaknya. Di sampingnya, Ustaz Marwan menarik napas panjang. Gus, apa ini benar-benar sudah selesai? Gus Ikdam tak langsung menjawab. Matanya beralih ke halaman belakang pondok, ke arah sumur tua tempat Nyai Jamilah dulu dijatuhkan. Di sana, tanah yang dulu tertutup semak kini tampak lebih bersih, seakan sesuatu telah pergi dan membawa seluruh kegelapan bersamanya. Tidak ada yang benar-benar selesai, jawabnya akhirnya. Tapi setidaknya, satu rahasia telah diungkap. Beberapa santri berkumpul di halaman, wajah mereka masih menyisakan ketegangan. Kiai Basir, meski hanya sosok arwah, telah datang untuk mengakui kesalahannya. Namun, bagaimana dengan mereka yang masih hidup? Gus Ikdam bangkit. Kita harus bicara dengan Dewan Pondok, katanya tegas. Kebenaran yang dikubur. Siang itu, di ruang utama pesantren, para pengurus senior berkumpul. Beberapa wajah tampak tak nyaman, sebagian lain lebih memilih menunduk. Gus Ikdam berdiri di tengah ruangan. Di hadapannya, Kiai Salman, pengasuh tertua di pondok, menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Jadi, kau ingin menggali kembali sejarah yang telah lama dikubur. Suara Kiai Salman dalam dan berat. Bukan untuk menimbulkan kekacauan, jawab Gus Ikdam mantap. Tapi untuk membersihkan nama Nyai Jamilah. Sudah terlalu lama ia dianggap sebagai perempuan pembawa sial, padahal ia adalah korban ketidakadilan. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa pengurus saling pandang, seolah tak ingin menjadi orang pertama yang berbicara. Akhirnya, seorang lelaki tua di pojok ruangan berdeham. Aku masih ingat, katanya dengan suara lirih. Aku masih kecil saat itu, tapi aku mendengar bisik-bisik para santri senior. Nyai Jamilah bukan perempuan sembarangan. Dia cerdas, terlalu cerdas, dan itu yang membuat mereka takut. Gus Ikdam mengangguk. Ia tahu sesuatu yang seharusnya tak ia ketahui. Kiai Salman menghela napas. Lalu apa yang kau inginkan? Sebuah pengakuan. Mata Gus Ikdam berkilat tajam. Bahwa pondok ini pernah melakukan kesalahan. Bahwa nama Nyai Jamilah akan dipulihkan. Dan bahwa makamnya akan dibuat layak, agar ruhnya bisa benar-benar tenang. Sebuah perdebatan panjang pun terjadi. Beberapa orang menolak dengan alasan menjaga nama baik pesantren. Namun, Gus Ikdam tetap teguh.
Saya lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia, katanya dengan suara lantang. Jika kita membiarkan kesalahan ini terkubur, bukan hanya pondok ini yang mendapat murkanya, tapi kita semua. Akhirnya, setelah diskusi yang panjang, keputusan pun diambil. Sebuah makam, sebuah penebusan. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika Gus Ikdam berdiri di depan pemakaman tua di belakang pondok. Para santri berkumpul, membaca doa-doa dengan hikmat. Di hadapannya, sebuah nisan baru berdiri tegak, menggantikan kayu lapuk yang hampir hilang ditelan waktu. Siti Jamilah, meninggal dalam perjuangan mencari kebenaran. Gus Ikdam menarik napas panjang. Angin sore berhembus lembut, menyapu daun-daun kering di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Dan di antara desir angin, ia hampir bisa mendengar suara lembut yang familiar. Terima kasih. Senyum kecil muncul di wajahnya. Malam-malam penuh teror telah berakhir. Tapi kisah ini akan selalu menjadi pengingat, bahwa kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Dan bahwa setiap dosa, cepat atau lambat, akan meminta pertanggungjawaban. Langit senja di atas pondok berubah jingga, memantulkan cahaya keemasan yang perlahan meredup. Udara masih menyisakan kesejukan selepas hujan sore tadi. Di depan makam Nyai Jamilah, para santri mulai beranjak pergi setelah tahlil terakhir. Hanya Gus Ikdam yang tetap berdiri, menatap nisan yang kini telah diberi tanda yang layak. Namun, di dalam dadanya, kegelisahan masih menyala. Ia ingin percaya bahwa semua telah selesai, bahwa ruh Nyai Jamilah benar-benar tenang setelah namanya dipulihkan. Tapi ada sesuatu yang masih mengganggunya. Angin berhembus lirih, membawa bisikan yang hanya bisa didengarnya seorang diri. Belum selesai. Gus Ikdam menoleh cepat. Matanya menyapu sekitar, tapi hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. Hatinya mulai terusik. Sejak kecil, ia diajarkan untuk memahami tanda-tanda. Meskipun semua sudah terlihat damai, ada hal lain yang belum terungkap. Langkahnya perlahan berbalik menuju pondok, tetapi perasaannya semakin berat seiring ia mendekati langgar. Di depan pintu, Ustaz Marwan sudah menunggunya dengan wajah serius. "Gus," panggilnya dengan suara rendah. "Ada yang ingin kutunjukkan." Tanpa banyak bicara, Ustaz Marwan membimbingnya menuju gudang tua di belakang asrama putra. Tempat itu hampir tak pernah dibuka, kecuali saat bersih-bersih tahunan. Pintu kayunya berderit saat didorong, mengeluarkan aroma debu dan kayu lapuk. Di dalamnya, hanya ada perabot lama, kitab-kitab berdebu, serta beberapa kotak yang tertutup kain putih. Ustaz Marwan melangkah ke pojok ruangan dan menarik satu kotak kayu yang tampak berbeda dari yang lain. Ini ditemukan salah satu santri saat membersihkan ruangan ini tadi siang, katanya sambil menyerahkan kotak itu ke tangan Gus Ikdam. Gus Ikdam membuka perlahan. Debu beterbangan, membuatnya sedikit terbatuk. Namun, saat ia melihat isinya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalamnya, ada lembaran-lembaran kertas kuno dengan tinta yang mulai memudar. Surat-surat Nyai Jamilah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu lembar dan mulai membaca. "Kepada siapapun yang menemukan surat ini, ketahuilah bahwa aku tidak pernah berniat membawa kehancuran pada pondok ini. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Ada yang kusembunyikan di tempat yang paling mereka takuti, tempat yang menjadi saksi bisu atas segala dosa." Gus Ikdam menahan napas. Tempat yang paling ditakuti. Matanya bertemu dengan Ustaz Marwan, yang juga tampak tegang. Sumur tua. Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera menuju halaman belakang, tempat sumur yang selama ini dibiarkan terbengkalai berdiri di bawah bayang-bayang pohon besar. Malam mulai merayap, tetapi mereka tak peduli. Dengan senter di tangan, Gus Ikdam menyinari bagian dalam sumur. Gelap, dalam, dan dipenuhi kelembapan yang menusuk. Namun, di salah satu sisi dinding sumur, sesuatu menarik perhatiannya. Ada sebuah celah kecil di antara batu-batu yang tersusun rapi. "Ada sesuatu di sana," gumamnya. Ustaz Marwan langsung mencari tali, sementara beberapa santri yang mendengar kegaduhan datang membawa penerangan. Dalam waktu singkat, salah satu santri yang bertubuh kecil diikat dengan tali dan diturunkan perlahan ke dalam sumur. Hening menguasai udara. Detik demi detik berlalu dengan ketegangan yang semakin menyesakkan. Lalu, tiba-tiba terdengar suara santri itu berteriak, "Saya menemukannya. Ada sesuatu di sini." Dengan hati-hati, santri itu mengikatkan sesuatu pada tali yang menjuntai ke atas.
Ustaz Marwan dan beberapa santri lain menariknya dengan perlahan. Dan ketika benda itu muncul di permukaan, semua orang terpaku. Sebuah peti kayu kecil, tertutup rapat dengan segel lilin merah yang sudah hampir hancur. Gus Ikdam merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Ia tahu, di dalam peti ini, tersembunyi jawaban yang telah lama dikubur. Tangannya meraih penutup peti, lalu dengan satu tarikan cepat ia membukanya. Dan apa yang ia lihat di dalamnya, membuat darahnya berdesir. Kebenaran yang tak terduga, di dalam peti itu, terdapat beberapa lembar kertas yang sudah hampir lapuk, beberapa perhiasan emas tua, dan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah buku catatan dengan cap merah di sampulnya. Saat Gus Ikdam membukanya, halaman pertama langsung menarik perhatiannya. Catatan rahasia Kiai Basir. Mata Gus Ikdam melebar, tangannya dengan cepat membalik halaman, membaca dengan semakin tak percaya. Di dalam buku itu, tertulis pengakuan yang lebih besar dari sekadar pembunuhan Nyai Jamilah. Pondok ini dibangun di atas dosa yang lebih besar dari yang mereka tahu. Dan saat ia membaca lebih jauh, sesuatu di dalam dadanya seakan runtuh. Nyai Jamilah bukan hanya korban. Ia adalah saksi dari kebenaran yang lebih mengerikan. Kebenaran yang selama ini sengaja dihapus dari sejarah pondok. Dan kini, semuanya kembali ke permukaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Gus Ikdam merasa takut. Karena ia sadar, apa yang baru saja ia temukan, bisa mengubah segalanya.